Sore-sore gini, sepi banget lapangan. Biasanya banyak anak-anak pada main. Pret, kemana tahu? Dari tadi siang pergi. Bilangnya sih jalan-jalan, muterin kampung. Gak ada kerjaan banget, kampung diputerin. Kan kasihan nanti kampung ini. Pusing gara-gara diputerin si Pret. Wati juga kemana tahu? Biasanya ada di sini. Dari mana aja lu, Pret? Baru kelihatan. Kan tadi udah Pret bilang kalau Pret mau muterin kampung. Iya, kan tadi lu habis muterin kampung. Lu lihat si Wati nggak? Tadi pas Pret muter, Pret lihat Nyonya Wati lagi di atas pohon mangganya Pak RT. Buset dah, ngapain tuh si Wati? Di atas pohon mangganya Pak RT. Pret tidak tahu. Bader banget tuh anak. Itu dia Nyonya Wati. Panjang umur lu, Ti. Ngapain lu tadi naik pohon mangganya Pak RT? Dih, lu kok tahu? Si Pret tadi cerita. Lihat lu lagi di atas pohon mangganya Pak RT. Itu tadi gue lagi ngejar layangan yang putus. Layangannya nyangkut di pohon mangga Pak RT. Lu kalau mau main layangan, beli dong. Kalau ngejar yang putus kan capek. Tadi sebelumnya gue udah beli layangan. Terus gue aduin aja sama layangan anak kampung sebelah. Layangan gue kalah, putus deh. Nah, pas gue lagi gulung benang, gue lihat layangan putus deket. Gue kejar aja. Taunya layangannya malah nyangkut di atas pohon mangga Pak RT. Terus, sekarang mana layangannya? Layangannya sobek gara-gara nyangkut, gue tarik. Hahaha, rasain. Layangan itu apa? Iya, kan Pret belum tahu permainan di bumi. Yuk kita bahas. Hayo meluncur. Dialog gue tuh. Udah ayo, jadi perebutan dialog lu berdua. Yang pertama adalah ular naga panjang. Macam permainan tradisional, yang pertama tidak lain adalah ular naga panjang. Permainan tradisional yang satu ini biasanya dimainkan dengan banyak orang. Dua orang diantaranya akan menyatukan kedua tangan ke atas dan membentuk lorong. Sementara anak-anak yang lain akan berdiri, mengular, dan berjalan melewati lorong sambil menyanyikan lagu ular naga panjang yang khas. Saat nyanyiannya telah habis, dua orang yang membentuk lorong tersebut akan menurunkan tangan dan mengunci satu orang untuk ditangkap. Yang kedua adalah bola bekel. Bola bekel adalah permainan yang bisa dimainkan beberapa orang, yaitu dengan memainkan bola bekel beserta 4 biji yang menyertainya. Biji tersebut harus diambil dan dibalik satu persatu secara bertahap. Ketika bola bekel memantul lebih dari 1 kali, maka orang tersebut dianggap kalah dan harus menghentikan permainannya. Permainan bola bekel ini cukup memberikan tantangan dan melatih ketangkasan bagi setiap pemainnya. Yang ketiga adalah egrang.
Macam permainan tradisional berikutnya adalah egrang. Permainan egrang ini dilakukan dengan mencoba berjalan menggunakan dua tongkat dengan cara meminjakan kaki pada kedua batang bambu yang telah dibuat. Setelah itu, mulai melangkahkan kedua kaki sehingga dapat berjalan dengan menggunakan tongkat. Macam permainan tradisional ini dapat memberikan latihan keseimbangan bagi para pemainnya. Yang keempat adalah gasing. Permainan ini dimainkan dengan memutar bola gasing dengan menggunakan tali yang telah digulung di atasnya. Tali yang digulung tersebut kemudian ditarik dengan menggunakan bambu yang menjadi pengaitnya, sehingga bola gasing dapat berputar-putar di permukaan tanah. Bagi pemain yang bisa membuat bola gasing berputar lebih lama, maka dialah pemenangnya. Yang kelima adalah ketapel. Macam permainan tradisional selanjutnya adalah ketapel. Permainan ini cukup populer dan banyak dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ketapel ini dimainkan dengan menembakkan peluru buatan yang bisa terbuat dari tanah atau benda yang tidak begitu keras pada sasaran tertentu. Peluru tersebut ditembakkan dengan menggunakan karet yang dikaitkan pada batang ketapel berbahan kayu yang berbentuk seperti huruf Y. Permainan tradisional ini dapat memberikan keseruan tersendiri. Yang keenam adalah petak umpet. Jenis permainan ini dapat dilakukan dengan banyak orang. Biasanya terdapat satu orang yang menjadi penjaga, yang harus mencari pemain lainnya yang bersembunyi. Penjaga harus menemukan semua pemain satu persatu. Jika tidak, maka dia akan kalah, sehingga harus mengulangi permainan. Permainan tradisional ini dapat melatih kekuatan fisik dan ketangkasan dengan adu cepat. Yang ketujuh adalah kelereng. Macam permainan tradisional berikutnya bisa didapatkan dari kelereng. Jenis permainan tradisional yang satu ini banyak dimainkan oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meskipun dapat dimainkan bebas oleh keduanya. Permainan ini dilakukan dengan menembakkan satu kelereng yang menjadi andalan kepada kelereng lain yang telah disusun di tanah. Siapa saja yang dapat menembakkan banyak kelereng dengan tepat sasaran, maka dialah pemenangnya. Yang kedelapan adalah layang-layang. Permainan layang-layang ini dilakukan dengan menerbangkan layang-layang yang dibuat dari kerangka bambu dengan dibalut kertas. Kemudian, layang-layang tersebut dikaitkan dengan senar tali yang panjang dan dapat diterbangkan ke atas hingga jarak yang sangat jauh. Meskipun begitu, permainan yang satu ini dapat dilakukan dengan baik jika kondisi angin stabil. Yang kesembilan adalah lompat tali. Lompat tali juga termasuk macam permainan tradisional yang tidak boleh terlupakan. Dalam permainan ini, terdapat satu utas tali yang dipasang pada ketinggian tertentu dan harus dilewati oleh setiap pemainnya. Permainan ini dapat dimainkan minimal melibatkan 3 orang. Jenis permainan yang satu ini tentu saja dapat melatih ketangkasan dan fisik yang kuat.
Yang terakhir adalah congklak. Selain dimainkan oleh anak-anak, congklak juga dapat dimainkan oleh orang dewasa. Meskipun begitu, congklak lebih sering dimainkan oleh kalangan anak perempuan. Berbeda dengan jenis permainan yang lain, congklak hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja, yaitu dengan menata butiran biji di setiap lubang yang disediakan. Tapi sayang, lambat laun permainan ini sudah ditinggalkan oleh anak zaman sekarang. Karena sibuk dengan game yang ada di handphone. Ayo, kita lestarikan lagi permainan masa kecil ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dulu pembahasan tentang macam-macam permainan anak-anak. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.